out there? This is the fastest route to the Borealis. It's a damn cliff, bro. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah terbaru berjudul Distant. Film ini bercerita tentang sekelompok penambang luar angkasa yang dikirim keluar tata surya demi mencari sumber energi baru di sebuah koloni planet tambang. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal angkasa penambang bernama Borealis membawa 200 pekerja menuju planet tambang berjarak 4 triliun kilometer atau sekitar 7,5 tahun perjalanan. Saat ini para pekerja tidur dalam kapsul hibernasi karena tujuan masih menyisakan 4 tahun perjalanan. Namun tiba-tiba sebuah asteroid raksasa menghantam dengan keras hingga merobek lambung kapal. Sistem komputer segera mengaktifkan protokol bertahan hidup. Para pekerja mulai dibangunkan. Kemudian sebuah lengan mekanis membuatkan mereka baju pelindung spesial yang dilengkapi sistem pendukung kehidupan serta asisten digital. Setelah itu mereka dipindahkan ke kapsul penyelamat kemudian diterbangkan menuju planet terdekat. Namun sayangnya tidak banyak dari mereka yang selamat. Sebagian besar kapsul penyelamat meledak ketika memasuki atmosfer. Beruntung, seorang insinyur tambang bernama Andy berhasil selamat meski dirinya mendarat dengan keras kemudian jatuh pingsan. Tak lama berselang, asisten digitalnya bernama Leonard membangunkan Andy dengan alat kejut jantung yang terdapat di baju spesialnya, yang seketika membuat Andy sadar dari pingsannya. Saat hendak keluar, pintunya malah macet. Andy terpaksa memecah kaca jendela. Tapi tindakannya tersebut malah merobek baju pelindungnya dan menyebabkan kebocoran oksigen. Andy pun buru-buru menambal bajunya sebelum oksigen miliknya habis tak tersisa. Sesaat kemudian, kapal angkasa Borealis jatuh memasuki atmosfer, lalu menghantam permukaan dengan sangat keras. Where am I? After departing Earth, Leonard kemudian menginformasikan bahwa saat ini Andy berada di sistem planet yang belum dipetakan dengan jarak sekitar 2,5 triliun kilometer dari bumi, dan tentunya tempat ini masih sangat jauh dari tujuan utama. Nah, kabar baiknya Andy adalah manusia pertama yang menginjakkan kaki di planet ini, dan ia bebas mengklaim planet ini sebagai miliknya, bahkan memberinya nama. Akan tetapi Andy nggak peduli dengan hal tersebut. Lalu ia menyiarkan pesan broadcast agar siapapun yang selamat menjawab panggilannya. Broadcasting on all frequencies. Anybody out there? Dari kejauhan, Andy melihat setitik cahaya yang ia duga merupakan tanda darurat, kemudian berjalan ke arahnya sambil tetap menyiarkan pesan radio. Setelah berjalan cukup jauh, Andy menemukan sebuah kapsul penyelamat. Namun sayangnya penumpangnya itu sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Dan tanpa ia sadari ada bekas darah serta goresan di atas kapsul tersebut yang sepertinya bukan disebabkan benturan. Andy lantas kembali berjalan menuju sumber cahaya tersebut. Dan sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang penyintas bernama Dwayne. Dwayne bersyukur akhirnya ada juga yang selamat selain dirinya. Setelah sebelumnya, ia melihat sebagian besar kapsul terbakar di atmosfer serta mendarat dengan keras. Ia khawatir tidak banyak yang selamat dari insiden tersebut dan mungkin hanya mereka berdua saja yang selamat. Nah, Dwayne ini merupakan seorang engineer senior dan sudah beberapa kali terbang keluar angkasa. Bahkan ia sempat dibangunkan untuk mengambil sampel di Titan ketika kapal angkasa mereka sampai di sana. Dari situlah ia bisa tahu kenapa mereka mengalami kecelakaan. Karena berdasar data navigasi yang ia lihat, perusahaan sengaja mengambil jalur pintas melalui area yang belum dipetakan demi menghemat bahan bakar. Namun siapa sangka jalur yang mereka lewati dipenuhi bebatuan asteroid, lalu menyebabkan semua kekacauan ini. Beruntung saat itu ia mendarat dengan selamat beserta modul komunikasi darurat ini. Dengan begitu, ia bisa mengirim transmisi ke bumi untuk meminta bantuan. Jika perkiraannya benar, pesan itu akan sampai ke bumi dalam waktu 8 bulan. Dan seandainya mereka mengirimkan pesawat tercepat,
maka dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 tahun ditambah 8 bulan untuk sampai ke sini. Hold up, wait, you a comms tech? No. Too late. Setelah itu, Dwayne meminta Andy membantunya memasang peralatan tersebut. Namun ketika Andy berbalik arah, sesosok monster tiba-tiba datang menyambarnya, membuat Andy kebingungan kemana Dwayne pergi. Dwayne? Tak lama berselang, perangkat komunikasi itu berbunyi tanda siap mengirimkan pesan. Lalu Andy berinisiatif menekan tombol tersebut dan pesan itu akan terkirim dalam waktu 8 bulan ke depan. Oxygen is now 36%. Leonard lalu memperingatkan sisa oksigennya tinggal 38%. Sebaiknya ia segera pergi ke lokasi jatuhnya kapal Borealis untuk mengambil cadangan oksigen. Nah, karena Dwayne gak kunjung muncul, Andy memutuskan meninggalkan tempat ini, lalu mengambil senjata milik Dwayne untuk berjaga-jaga. Sepanjang jalan, Andy terus mengirimkan pesan radio, berharap ada penyintas lain menjawab panggilannya hingga tanpa terasa sampailah ia di tepi jurang. Lalu Andy bertanya kenapa Leonard mengarahkannya ke sini. Leonard meminta maaf karena rute yang ia beri adalah jalan terdekat berdasar sisa oksigen yang dimilikinya. It's a damn cliff, bro. This is the fastest route to the Borealis. My name's Andy. Ramirez, yeah. Tak lama berselang, seorang penyintas wanita bernama Naomi mencoba menghubungi Andy, yang rupa-rupanya sudah sejak tadi ia mendengar dan menjawab panggilan Andy tapi tidak ada tanggapan. Are you okay? No, I'm stuck in my pod, legs pinned. Andy lalu menanyakan bagaimana keadaannya dan apakah ia bersama penyintas lainnya. Naomi memberitahu bahwa sistem pelacak miliknya mendeteksi hanya ada 3 orang yang selamat. Namun saat ini ia tidak bisa pergi kemana-mana karena kakinya terjepit di dalam kapsul, lalu meminta Andy datang menolongnya. You can plot a course to my location. Tapi sebelum itu, keduanya melakukan sinkronisasi jaringan terlebih dahulu agar mereka bisa tetap terhubung dan Andy bisa melacak di mana Naomi berada. Warning, this destination may not be accessible. Dan setelah diketahui lokasinya, jaraknya ternyata hampir sama jauhnya dengan lokasi jatuhnya Borealis. Namun, Leonard tidak merekomendasikan Andy mendatangi Naomi, karena perjalanan itu akan menghabiskan 30% oksigen, sedangkan sisa oksigen miliknya tinggal 34% dan tidak akan cukup untuk mencapai Borealis. Selain itu, jalur yang akan ia lewati merupakan zona merah yang sangat berbahaya. Jadi lebih baik pergi ke Borealis terlebih dahulu, mencari tambahan oksigen kemudian menyelamatkan Naomi. User safety is my priority. Andy lantas memberitahukan keadaan tersebut kepada Naomi dan memintanya menunggu sampai ia bisa mendapatkan cadangan oksigen. I have enough oxygen for the both of us and that'll buy us time to figure out what to do next. Nah, di luar dugaan, Naomi ternyata punya cadangan oksigen untuk mereka berdua yang bisa memberi mereka waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, Andy tuh nggak perlu bolak-balik ke sana kemari. Feels like I came out with the much harder part of the bargain. Singkat cerita, Andy pun memulai perjalanannya. Keduanya lantas saling mengakrabkan diri sambil berbagi cerita mengenai latar belakang masing-masing. Andy bercerita kalau dia seorang teknisi hidrolik yang dibayar murah dibandingkan dengan bos-bos mereka yang menyebalkan dan terlalu mahal. Dan rupa-rupanya Naomi ini adalah seorang pengawas pengeboran. Jadi bisa dibilang bos menyebalkan yang dimaksud Andy adalah Naomi. Untungnya Naomi itu nggak tersinggung, karena baginya setiap divisi memiliki masalahnya tersendiri. Dan Andy mungkin tidak mengetahui bahwa ia juga memiliki atasan yang menyebalkan. Namun sebenarnya Andy ini dulunya adalah seorang guru musik. Bahkan ia memiliki sekolahnya sendiri. Tapi sejak ia kehilangan keluarganya, Andy memutuskan pergi ke luar angkasa demi bisa melupakan mereka semua. Wait. Andy? Tiba-tiba Andy seperti mendengar sesuatu di balik bebatuan, lalu meminta Leonard melakukan pemindaian area. Tapi sayangnya Leonard tidak memiliki fitur tersebut dan meminta Andy terus berjalan. Lalu perhatiannya teralihkan jejak kaki di tanah yang mengarahkannya ke sebuah lubang yang dipenuhi jaring laba-laba. Hal tersebut membuat Andy menjadi panik, karena sepertinya ia berada di sarang makhluk penghuni planet asing ini. Andy pun bergegas melanjutkan perjalanan hingga sampailah ia ke zona merah. Leonard memperingatkan agar Andy meningkatkan kewaspadaan, karena visibilitas zona tersebut sangat rendah serta terjadi penurunan suhu dan tekanan atmosfer.
agree this doesn't make any sense. Lalu dari kejauhan, Andy melihat sesuatu diam-diam mengintainya dari balik bebatuan. Melalui radarnya, Naomi mendeteksi sesuatu itu berjarak 100 meter dan bergerak mendekatinya. Nah, di saat yang bersamaan, seseorang menembakkan suar ke atas, lalu memperlihatkan sosok monster alien laba-laba raksasa tengah memangsa seorang penyintas dengan alat pelacak di tubuhnya. Itulah kenapa Naomi bisa mendeteksinya di radar. Andy lalu mengeluarkan senjata milik Dwayne untuk menembak monster tersebut. Tapi entah kenapa senjata itu malah macet. Karena panik, Andy bergegas kabur mencari tempat persembunyian. Tapi sialnya, laba-laba itu mendeteksi keberadaannya lalu memburunya. Saking gelapnya, Andy tidak mengetahui kalau ia berlari ke tepi jurang kemudian jatuh ke bawah. Meski rasanya cukup menyakitkan, tapi Andy bersyukur monster laba-laba itu berhenti mengejarnya. Warning, suit breach detected. Akan tetapi, gara-gara insiden tersebut, pakaiannya menjadi robek membuat oksigennya bocor keluar. Andy segera menambalnya dengan sealant sebelum kehabisan oksigen. Lalu Andy memberitahu bahwa planet ini sangat tidak aman untuk manusia. Ia baru saja dikejar monster laba-laba raksasa dengan ekor kalajengking yang sepertinya doyan memangsa manusia. Selain itu, oksigen miliknya hanya tersisa 10%, dan ia tidak yakin bisa sampai ke tempat Naomi atau tidak. Dwayne yang sebelumnya sempat diculik alien menghubungi Andy. Dwayne memberitahu kalau ia tengah melawan alien itu sendirian lalu meminta bantuan Andy. Awalnya Andy menolak karena ia tidak ingin mati konyol. Tapi Naomi mengingatkan bahwa oksigennya tinggal sedikit dan ia butuh bantuan Dwayne untuk mencari jalan keluar. Lagi pula jaraknya itu hanya 50 meter dari tempatnya. Karena tidak ada pilihan, Andy bergegas menuju lokasi Dwayne yang ternyata sebagian besar kapsul penyelamat mendarat di tempat tersebut. Jadi nggak heran banyak pekerja tidak selamat karena mereka jatuh tepat di tengah-tengah sarang monster. Lalu Dwayne memberitahu bahwa ia menemukan cara bagaimana mengalahkan alien laba-laba tersebut. Namun sangat disayangkan monster itu keburu menangkap Dwayne lalu memangsanya hidup-hidup. Celakanya monster-monster itu mencium keberadaan Andy yang membuatnya ketakutan setengah mati. Andy? Naomi lalu mengirim pesan komunikasi ke beberapa kapsul yang membuat kedua monster itu kebingungan. Sehingga Andy punya cukup waktu untuk bersembunyi di salah satu kapsul yang tidak aktif. Nah, sialnya Naomi malah ngeping semua kapsul termasuk kapsul di mana Andy sembunyi dan membuat monster itu mendatanginya. Tapi untungnya Naomi dengan cepat melakukan panggilan ke semua kapsul, membuat perhatian monster itu sedikit teralihkan lalu meminta Andy bergegas kabur dari sana. Andy berlari sekencang mungkin diikuti monster laba-laba. Namun anehnya, ketika ia sampai ke daerah berkabut, monster itu berhenti mengejar seolah ada yang mereka takutkan di wilayah tersebut. Lalu Naomi meminta Andy segera pergi ke kapal Borealis karena sisa oksigennya tinggal 8% akibat kebocoran sebelumnya. Ia khawatir Andy tidak akan sampai ke tempatnya. Akan tetapi, Andy yang udah terlanjur berjanji tidak akan menyerah dan apapun yang terjadi, ia akan tetap pergi ke sana. Tak lama berselang, Andy melihat sekumpulan serangga bercahaya mirip kunang-kunang. Lalu seekor kunang-kunang alien raksasa mendekatinya. Andy mengira serangga alien itu bersahabat, tapi ternyata mereka itu sangat agresif lalu menyerangnya. Beruntung, Andy bisa meloloskan diri dari kerumunan serangga tersebut. Namun tiba-tiba muncul monster lain dari dalam tanah menangkapnya. Monster mirip cacing raksasa itu mengeluarkan cairan lengket yang membuat Andy tidak bisa bergerak lalu menelannya ke dalam tanah. Di tengah rasa keputusasaan itu, Leonard mendeteksi tanda vital Andy menurun. Karena itu, Leonard mengaktifkan defibrilator yang seketika membuat cacing itu terkejut lalu mengeluarkan Andy dari dalam tanah. Preparing defibrillator. Andy pun buru-buru pergi dari sana sebelum cacing itu kembali menangkapnya. 2.
Leonard lalu memberinya pilihan. Berdasar sisa oksigen yang ia miliki, peluang mencapai Borealis jauh lebih besar daripada pergi ke tempat Naomi. Tapi Andy gak peduli, kemudian berlari sekencang mungkin. Dan tepat ketika oksigennya hanya tersisa 1%, Andy berhasil mencapai Naomi. Naomi segera memasang selang oksigen cadangan agar Andy bisa kembali bernafas. Setelah itu, gantian Andy membantu Naomi membebaskan kakinya yang terjepit. Andy kemudian memberikan senjata milik Dwayne kepada Naomi. Barangkali ia bisa memperbaikinya, yang ternyata senjata itu sebenarnya adalah suar dan perlu otorisasi khusus agar bisa digunakan. Nah, saat melihat Naomi, Andy seketika teringat akan istrinya yang meninggal karena sebuah kecelakaan. Tapi lamunannya buyar tatkala mereka mendengar raungan monster laba-laba jengking itu mendekat. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Keduanya pun lantas berlari secepat mungkin menuju puing-puing kapal Borealis. Karena panik, Naomi refleks menembakkan suar yang ternyata makhluk itu tertarik pada cahaya. Dan setelah berhasil masuk ke dalam kapal, Naomi menutup pintu tepat sesaat alien itu hendak menerobos masuk ke dalam. Well, at least the emergency lights are still working. Mereka berdua kemudian berkeliling memastikan kondisi kapal Borealis. Meski terlihat sangat berantakan, tapi ternyata generator cadangan masih berfungsi dengan baik. Bahkan ruang kargo kapal angkasa tersebut tidak mengalami kebocoran oksigen. Dan yang terpenting, ada persediaan makanan yang melimpah untuk ratusan orang selama bertahun-tahun di ruang kargo. Yang artinya, mau selama apapun mereka di tempat ini, mereka dipastikan tidak akan mati kelaparan. Akan tetapi, kegembiraan mereka seketika sirna ketika melihat seekor monster laba-laba ada di dalam kapal angkasa. Yang sepertinya laba-laba itu sudah ada di dalam sebelum mereka tiba di sini. Mereka berdua lalu masuk ke ruang airlock penghubung ruang kargo untuk mengamankan diri. Tapi Andy lupa kalau tombol untuk membuka pintu ruang kargo ada di luar. Sementara monster laba-laba itu mulai merobek pintu. Lalu tanpa sengaja, Naomi melihat serangga bercahaya itu menempel di baju Andy. Naomi mengambilnya lalu melemparnya ke arah laba-laba itu untuk mengalihkan perhatiannya. Andy dan Naomi bergegas membuka pintu ruang kargo. Tapi sialnya, mereka telat menutup pintu dan membuat monster laba-laba itu berhasil mengikuti mereka masuk ke dalam. Naomi kemudian meminta Andy mematikan daya listrik agar laba-laba itu kesulitan melihat, lalu menggunakan pot penyelamat yang tergantung di atas untuk menyerang monster tersebut. Setelah listrik berhasil dipadamkan, Naomi bersembunyi di sebuah lorong. Sementara Andy meminta Leonard melepas sebuah kapsul penyelamat yang akan ia gunakan untuk menyerang laba-laba tersebut. Namun karena listrik baru saja dipadamkan, butuh setidaknya 15 menit untuk menyalakannya. Akan tetapi, Leonard bisa membantu Andy melepasnya secara manual. Bersama dengan itu, Andy melihat Naomi berlari ke arahnya diikuti monster laba-laba. Dan tepat ketika monster itu berada di bawahnya, Andy meluncurkan kapsul yang seketika membunuh laba-laba tersebut. Namun benturan keras itu membuat Andy diam tak bergerak. Naomi begitu panik mengira Andy sudah meninggal. Tapi untungnya Andy hanya pingsan sesaat lalu tersadar tak lama kemudian. Mereka berdua lantas berjalan ke arah jendela untuk menyaksikan dua matahari terbit bersamaan, yang menandakan satu teror kegelapan telah berakhir dan perjuangan bertahan hidup baru saja dimulai. Meski monster di dalam kapal sudah mereka bunuh, tapi di luar sana masih banyak monster yang bisa menyerang mereka kapan saja. Namun hal tersebut mungkin tidak akan menjadi masalah selama mereka terus berlindung di dalam kapal. Andy lalu memberitahu Naomi bahwa sebelumnya ia telah mengirim pesan ke bumi yang diperkirakan akan diterima 8 bulan ke depan. Dan setelah mereka menerimanya, kapal angkasa penyelamat butuh 1 hingga 2 tahun untuk sampai ke sini.
Jadi mau nggak mau mereka itu harus betah tinggal di tempat ini kurang lebih 3 tahun ke depan. Tapi hal tersebut bukan masalah, karena persediaan begitu melimpah untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. How does a shower and a bed sound? Oh, amazing. Dan setelah semua yang terjadi, keduanya pun menjadi semakin dekat, yang menandakan mereka berdua tidak bisa mengabaikan satu sama lain, dan akhirnya film pun selesai. Untuk sebuah film bergenre fiksi ilmiah survival, film ini punya ending yang cukup sempurna. Dua manusia yang awalnya tidak saling mengenal menjadi pasangan sejoli setelah mereka berhasil melewati kesulitan bersama. Kehadiran Naomi seolah menjadi obat bagi kesedihan Andy setelah kehilangan anak dan istri yang dicintainya. Sementara Naomi yang terjebak dalam kejombloan akhirnya menemukan sosok pria sejati yang rela mengorbankan diri bahkan demi orang yang tidak dikenalnya. Ya, meskipun di film ini tidak diceritakan bagaimana keadaan bumi serta peradaban manusia di zaman ini, tapi yang jelas teknologi sudah semakin canggih karena manusia mampu menjelajah luar angkasa. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.